Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan hasil video yang telah kami buat bersama-sama yang berjudul negosiasi bisnis online, negosiasi melalui email, negosiasi video conference, dan negosiasi e-commerce. Saya Rizky Ananda. Saya Risma Bisridamati. Saya Maifar Suwani. Saya Muhammad Ikrar Madani. Simak video berikut. A. Pengertian negosiasi bisnis online. Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yakni negotiati atau negotiation, yang secara harfiah berarti perundingan atau proses mencapai kesepakatan bersama. Dalam Oxford English Dictionary, istilah ini dijelaskan sebagai discussion aimed at reaching an agreement, yang mengandung makna bahwa negosiasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang berfokus pada pencapaian kesepakatan antara dua pihak atau lebih melalui proses diskusi atau kompromi. Negosiasi online merupakan proses penyelesaian sengketa atau perbedaan kepentingan ini yang dilakukan melalui media digital, di mana pihak tidak perlu bertemu secara langsung, melainkan berinteraksi dengan memanfaatkan koneksi internet dan platform komunikasi virtual dalam bentuk yang paling sederhana. Negosiasi ini memungkinkan kedua belah pihak melakukan perundingan secara jarak jauh melebihi sarana seperti email, video konferensi, atau aplikasi pesan daring. Yang pertama, dinamika negosiasi di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses negosiasi dalam layanan digital marketing memiliki sejumlah dinamika khas yang membedakannya dari bentuk negosiasi konvensional. Yang kedua, pergeseran proses negosiasi ke ranah digital. Perkembangan teknologi ini mendorong terjadinya saat ini berbagai platform daring seperti e-commerce, media sosial, hingga aplikasi pesan instan berperan besar dalam menunjang aktivitas bisnis modern. Menurut Muhammad Danuri 2019, platform digital merupakan bentuk teknologi informasi yang meniibaratkan pada otomatisasi proses melalui sistem komputerisasi, sehingga keterlibatan tenaga manusia dapat diminimalkan. Yang ketiga, keuntungan negosiasi digital. Yang pertama, tingkat fleksibilitas yang tinggi, di mana proses negosiasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang maupun waktu. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi, sebab data dan referensi dapat diperoleh dengan cepat melalui jaringan internet. Aksesibilitas membantu para pelaku negosiasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien selama proses berikutnya. Yang keempat, tantangan negosiasi. Tantangan negosiasi menurut Riza Maulana. Yang pertama, terbatasnya komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, serta bahasa tubuh yang berperan penting dalam memahami makna dan emosi bicara. Yang kedua, membangun kepercayaan antara pihak juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika interaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik, rasa percaya yang biasanya tumbuh melalui kontak langsung menjadi lebih sulit terbentuk. Kondisi ini menuntutnya supaya tambahan dalam menjaga transportasi dan konsistensi komunikasi. Yang kelima,
strategi negosiasi. Menurut Riza Maulana et al. 2024, untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu mengembangkan strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi negosiasi yang adaptif, yaitu strategi yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamis dan karakter khusus dari lingkungan digital. Yang kedua, memperhatikan karakteristik unik dari negosiasi berbasis internet, terutama terbatasan komunikasi nonverbal, dan pentingnya membangun kepercayaan melalui komunikasi verbal yang jelas dan sopan dan transparan. Yang terakhir, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan cara memanfaatkan keunggulan teknologi digital seperti fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, dan kemudahan bagi informasi, sekaligus mampu mengatasi hambatan-hambatan teknis yang mungkin terjadi selama proses negosiasi. B. Negosiasi melalui email. Negosiasi melalui email dapat menjadi alternatif yang efektif ketika seseorang mengalami kendala dalam melakukan penawaran atau berkomunikasi langsung dengan calon pelanggan potensial. Melalui media email, proses komunikasi bisnis tetap dapat berlangsung meskipun terdapat berbagai hambatan seperti jarak, waktu, keterbatasan pertemuan tatap muka. Namun berdasarkan data, sekitar 50% negosiasi melalui email berisiko mengalami kegagalan jika tidak dilakukan dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif untuk mencapai strategi tersebut. Langkah-langkah efektif dalam negosiasi melalui email, terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan email sebagai sarana negosiasi bisnis atau proses perjalanan efektif untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama, memahami keterbatasan komunikasi melalui email. Penting untuk disadari bahwa email memiliki batasan dalam penyampaian makna pesan. Informasi yang disampaikan secara tertulis seringkali berpotensi disalahartikan karena tidak disertai unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, atau gerakan tubuh. Oleh sebab itu, apabila pesan yang ingin disampaikan bersifat penting dalam membutuhkan penjelasan mendalam, sebaiknya dilengkapi dengan media lain seperti panggilan, telepon, atau video conference agar komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif. Selanjutnya B. Merancang subjektif email secara strategis. Subjek email merupakan elemen pertama yang diperhatikan penerima. Oleh karena itu, penulis subjek harus mencerminkan isi pesan secara ringkas dan informatif. Subjek yang jelas membantu penerima memahami konteks negosiasi sejak awal serta memenuhi pelacakan email dalam percakapan yang berkelanjutan. Selanjutnya C. Menyusun isi email agar berdampak dan mudah dipahami. Email yang terlalu panjang cenderung diabaikan oleh penerima, maka dari itu, pesan negosiasi perlu disusun secara ringkas, sistematis, dan fokus. Selanjutnya D. Membangun interaksi dua arah yang aktif. Negosiasi merupakan proses yang memerlukan partisipasi dari kedua belah pihak sebelum memberikan tawaran atau proposal. Selanjutnya menerapkan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Sebelum memulai proses negosiasi, penting untuk menetapkan batasan, penawaran, dan harapan yang paling realistis. Selanjutnya, kita akan lihat contoh negosiasi melalui email. Selanjutnya yaitu C. Negosiasi bisnis video conference. 1. Pengertian video conference. Video conference merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi secara langsung. Meskipun berada di lokasi yang berbeda, melalui media ini, peserta dapat melakukan pertemuan virtual dengan menggunakan koneksi internet yang mendukung transmisi audio dan video secara bersamaan. Teknologi ini memberikan pengalaman komunikasi yang menyerupai pertemuan tatap muka karena setiap peserta dapat melihat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan mendengar suara lawan bicara secara real time. Salah satu keunggulan utama dari video conference dibandingkan dengan konferensi audio adalah kemampuannya menampilkan aspek nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Negosiasi karena dapat membantu mengekspresikan sikap, niat, dan respon dari
dengan lebih akurat. Dengan demikian, video conference menjadi solusi yang efisien bagi perusahaan atau individu untuk melakukan pertemuan, diskusi, maupun negosiasi jarak jauh tanpa kehilangan esensi komunikasi tatap muka. Selanjutnya yaitu fungsi video conference. Fungsi video conference memiliki peran penting dalam dunia bisnis karena memungkinkan pelaku usaha untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Teknologi ini mampu meningkatkan efektivitas kerja, memperlancar koordinasi antar pegawai, serta memperkuat hubungan dengan mitra dan pelanggan. Selain itu, penggunaan video conference juga memberikan keuntungan dari segi efisiensi biaya, terutama dalam mengurangi kebutuhan perjalanan dinas atau pelatihan tatap muka. Selanjutnya, negosiasi bisnis e-commerce praktik online. Istilah elektronik e-commerce atau yang biasa disingkat e-commerce berasal dari bahasa Inggris dan dalam Oxford Dictionary diartikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Dengan kata lain, e-commerce mencakup aktivitas perdagangan yang berlangsung melalui media digital tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Menurut Ono W. Purbo dan Ang Arif Wahyudi, e-commerce merupakan proses yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, pertukaran maupun pengiriman produk, jasa, serta informasi yang dilakukan menggunakan jaringan komputer berbasis internet. Mereka menggambarkan e-commerce sebagai sistem perdagangan modern yang luas, melibatkan teknologi, prosedur, dan praktik bisnis yang tidak lagi mengandalkan dokumen fisik, melainkan berbasis digital sebagai bukti transaksi dalam konteks hukum Indonesia. Istilah e-commerce dikenal dengan sebutan transaksi elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa setiap kegiatan hukum atau transaksi yang berlangsung secara daring memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi unsur keabsahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang pertama, e-commerce memiliki 3 macam bentuk, yaitu yang pertama, salah satu bentuk utama dari perdagangan elektronik adalah business to consumer atau B2C, yaitu model transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen secara langsung. Dalam sistem ini, perusahaan berperan sebagai penyedia barang atau jasa, sedangkan konsumen bertindak sebagai pihak pembeli. Model B2C menuntut perusahaan untuk mengembangkan pasar digital atau platform daring sebagai sarana memasarkan produk kepada masyarakat luas. Selanjutnya, bentuk e-commerce business to business. Jenis business to business merupakan model e-commerce di mana transaksi dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam sistem ini, kegiatan perdagangan tidak melibatkan konsumen akhir, melainkan berfokus pada hubungan bisnis antar perusahaan yang saling membutuhkan dalam rantai pasok atau distribusi. Selanjutnya, model consumer to consumer atau C2C menggambarkan transaksi yang dilakukan antara individu atau konsumen dengan konsumen lainnya. Dalam sistem ini, platform digital berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa harus melibatkan perusahaan besar sebagai pihak utama. Negosiasi bisnis online.